Pesugihan. Bank gaib pinjamkan uang tunai tanpa tumbal nyawa. Baik pemirsa, sebelum menyimak, bagi Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan dengan perjalanan-perjalanan spiritual kami, atau kisah-kisah pesugihan yang ada di Nusantara ini. Tempat ini tak asing lagi bagi kalangan pencari kekayaan secara instan. Apalagi, disebut-sebut ban gaib meminjamkan uang tunai hingga miliaran, tanpa tumbal. Benarkah? Simak sampai akhir. Menurut paranormal asal Jawa Timur yang biasa mengantar calon nasabah ke bank gaib ini sudah banyak memiliki nasabah dari berbagai kota. Untuk mendapatkan pesugihan di tempat ini, pelaku harus melakukan ritual khusus di makam ini. Kalau syarat sesaji yang harus dipenuhi oleh pelaku yakni ikan emas merah yang dibakar, nasi kuning atau nasi tumpeng, lisong atau rokok gudang garam merah, telur ayam kampung, ayam bekaka bakar, kembang 3 macam atau yang lazim disebut kembang telon, kemenyan atau hiyo. Nanti itu yang menyiapkan juru kunci. Tugas kita komunikasi sama yang eyang di sini kata. Setelah semua sesaji lengkap, dengan dipandu oleh juru kunci atau penjaga makam keramat ini, pelaku dapat langsung melakukan ritual. Dan ritual ini harus dilakukan pada malam Jumat. Akan lebih afdol, jika ritual dilakukan pada malam Jumat yang keramat, yakni malam Jumat Legi atau Kliwon. Bila semua persyaratan sudah dilengkapi, dan si pelaku sudah mantap lahir dan batin, maka juru kunci akan membeberkan tata cara ritualnya. Setelah prosesi ritual usai, pelaku dapat langsung pulang ke rumah. Karena memang, uang tunai yang didapat oleh pelaku dari mencari pesugihan di tempat ini, tidak cair saat itu juga. Namun pelaku harus menyediakan kamar khusus di rumahnya. Menu. Dalam kurun waktu antara 40-90 hari, maka uang tunai akan secepatnya dikirim, konon katanya. Dijelaskan, di bank gaib sesungguhnya ada 2 pilihan bagi pelaku yang ingin mendapatkan uang tunai. Pilihan pertama adalah dengan cara meminjam, dan yang kedua adalah dengan cara meminta. Jika meminta, biasanya maka yang didapat oleh pelaku cuma sekedarnya saja. Suatu misal, pelaku betul-betul kepepet karena ditagih utang dan harus segera membayar. Jika seperti ini dan mengatakan hanya ingin meminta pada saat ritual, maka pelaku akan diberi oleh sang penguasa gaib sebatas besarnya utang si pelaku. Namun jika saat ritual pelaku mengatakan ingin mendapat pinjaman, maka akan lain lagi nilai yang diperoleh. Pelaku tinggal menyebut angka nominal yang diinginkannya. Asal tidak lebih 3 miliar. Karena penguasa gaib hanya bisa memberikan pinjaman uang tak lebih dari 3 miliar rupiah. Walau tempat itu sering didatangi para pencari pesugihan yang menginginkan uang tunai, baik itu yang pinjam miliaran rupiah maupun yang diberi secara cuma-cuma, tapi dana yang bersedia di bank gaib ini takkan habis dalam waktu dekat. Pasalnya, di tempat tersebut tersedia uang tunai sebanyak 3 kontainer besar mitosnya. Hingga kini, yang dibuka baru 1 kontainer. Itu pun belum ada 1/10 dari isi kontainer itu yang telah dipinjamkan kepada para nasabah mitosnya. Seperti halnya tempat pesugihan di tempat lain, pesugihan ban gaib ini juga meminta tumbal nyawa. Namun penguasa gaib tempat itu tidak mau diberi tumbal nyawa orang lain, walau itu keluarga si pelaku. Yang diinginkan oleh sang penguasa gaib, nyawa pelaku sendiri. Namun hal ini berlaku jika pelaku tak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Pelaku diberi kesempatan hingga usia pelaku maksimal 90 tahun untuk mengembalikan pinjaman. Dalam kurun waktu itu, jika pelaku mampu mengembalikan dengan utuh pinjamannya yang tanpa bunga, maka akan bebas, katanya.
Bagaimana cara membayarnya? Membayarnya bila sudah mampu membayar, kita cukup memberikan uang tersebut ke fakir miskin atau yatim piatu. Bagaimana, apakah Anda tertarik dengan meminjam uang di bank gaib, dengan membayar ke fakir miskin dan yatim piatu dengan jumlah uang yang Anda sudah terima? Atau kamu tertarik dengan rentenir atau pinjol? Sebaiknya jangan pinjam ya, karena hidup itu akan lebih tenang kalau tidak punya hutang. Ingat, yang kaya belum tentu bahagia. Justru semakin tinggi pencapaian dan banyak harta, pikiranmu tidak akan tenang. Bersyukur saja, syukuri apa yang sudah diberikan Tuhan pada Anda, nikmati. Jangan berambisi. Semoga kisah ini menjadi renungan. Karena hidup di dunia ini sementara, contohnya makam ini dulunya manusia dan hidup. Suatu saat kita atau kamu yang sedang menonton video ini yang dijemput. Ingat, semua